Jumpa kembali kawan-kawan sobat partikel Khatulistiwa dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas satu isu menarik yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan baik itu di puskesmas, rumah sakit ataupun dinas kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan atau yang kita kenal dengan Renbud, di mana beberapa waktu lalu khususnya di tahun 2024 sekitar bulan Agustus sampai Oktober kawan-kawan diminta untuk mengisi data Renbud. Nah, untuk data Renbud tersebut selanjutnya sesuai dengan informasi kegiatannya, jadwal kegiatan, setelah diisi Renbud oleh masing-masing daerah, akan diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan yang nantinya setelah diverifikasi Kementerian Kesehatan akan dilanjutkan verifikasi di tingkat Kementerian Pan-RB untuk mendapatkan persetujuan. Nah, sudah sampai mana proses tahapan tersebut? Ternyata kita mendapatkan informasi terakhir di bulan Februari, khususnya tanggal 13 Februari 2025, ada surat hasil verifikasi dari Kementerian Kesehatan atas hasil entry Renbud oleh kawan-kawan di daerah. Jadi ini hasil dari informasi terkait dengan verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Rupanya untuk tahapan Renbud ini masih berada di verifikasi di tahapan Kementerian Kesehatan, belum sampai ke Kementerian Pan-RB. Nah, mungkin surat ini dapat membantu pencerahan bagi kawan-kawan semuanya karena memang untuk proses verifikasi ini tentu saja tidak semua usulan yang di entry ataupun dimasukkan oleh kawan-kawan di daerah itu langsung disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Namun harus melalui proses verifikasi secara bertingkat, baik itu Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pan-RB. Nah, khusus di Kementerian Kesehatan, informasi terakhir ada keluar dari surat dari Kementerian Kesehatan atas hasil verifikasi data kebutuhan JF Kesehatan instansi daerah berdasarkan ABK tahun 2025. Jadi hasil verifikasi atas entry Renbud yang dilakukan tahun 2024 ini di tanggal surat ini tertanggal 13 Februari 2025. Nah, apa saja isi surat ini? Silakan disimak. Surat ini bernomor PN titik 02 titik 01 garis miring F titik Romawi 2 garis miring 380 garis miring 2025 tertanggal 13 Februari 2025. Nah, ini isi dari surat ini. Menindaklanjuti hasil verifikasi data kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan ABK tahun 2025 yang bersumber dari aplikasi Renbud, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi nomor 1, merujuk pada hasil perhitungan Renbud JF Kesehatan tahun 2025 per 4 Desember 2024, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim verifikator pusat, terdapat sebanyak 13 instansi daerah yang telah terverifikasi pusat dan 530 instansi daerah yang masih perlu dilakukan perbaikan perhitungan. Jadi sangat banyak sekali instansi, baik itu di pusat maupun daerah. Banyak sekali instansi daerah yang harus dilakukan perbaikan. Jadi hanya 13 instansi yang telah terverifikasi. Sementara 530 itu masih perlu dilakukan perbaikan perhitungan. Jadi ini sangat hasil ini tentunya sangat memprihatinkan sekali karena memang ternyata sangat sedikit yang lolos dari verifikasi Kementerian Kesehatan. Kemungkinan besar karena entry Renbud tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang diinginkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini untuk yang poin ke-1. Lalu poin kedua, berdasarkan hasil evaluasi, masih banyaknya tim verifikator dari 3 OPD yang belum melakukan verifikasi hasil perhitungan JF Kesehatan, serta perlu dilakukan kaji ulang terkait jenis, jumlah, dan jenjang terhadap beberapa JF Kesehatan, sebagaimana terlampir feedback evaluasi perhitungan rencana kebutuhan JF Kesehatan tahun 2025 yang dapat diakses oleh masing-masing instansi daerah. Jadi ada link yang diberikan oleh surat ini yang dapat diakses oleh masing-masing instansi di daerah. Nah, ini khususnya untuk salah satu daerah. Kita lanjut ke poin ketiga. Untuk instansi daerah yang pasien case-nya telah terverifikasi pusat atau disetujui untuk segera memproses pengesahan berita acara perhitungan JF Kesehatan tahun 2025 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi yang sudah terverifikasi silakan
berproses untuk pengesahan BA-nya. Poin keempat, untuk instansi yang pasienkesnya belum diverifikasi pusat atau perlu perbaikan, perbaikan harus dilakukan dengan persetujuan Biro Organisasi atau Bagian Organisasi Tata Laksana atau Ortala. Lalu, seluruh perbaikan dapat dilakukan pada aplikasi Renboot mulai tanggal 17 Februari sampai 24 Februari 2025 pukul 23.59. Jadi ada sisa waktu beberapa hari lagi, 1 hari lagi untuk kawan-kawan melakukan perbaikan. Nah, tahapannya sebagai berikut. Bagian Ortala membuka akses perbaikan bagi Paskes pada aplikasi Renboot melalui akun Ortala jika menyetujui perlunya perbaikan. Lalu, kedua, Paskes melakukan perbaikan hasil evaluasi perhitungan ABK 2025 sesuai lampiran poin kedua di atas. Jadi ada link yang harus diakses oleh kawan-kawan di Paskes, mana-mana yang perlu perbaikan. Langkah ketiga, setelah Paskes melakukan perbaikan, usulan perbaikan dikirim kepada verifikator. Langkah keempat, usulan perbaikan sudah harus diverifikasi oleh 3 OPD, yaitu Dinas Kesehatan, Bagian Ortala, dan BKP SDM. Ini isi surat keempat. Nah, ini isi surat kelima. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, instansi tidak melakukan perbaikan, maka 1. Kementerian Kesehatan akan melakukan penyesuaian hasil perhitungan kebutuhan JF Kesehatan sesuai dengan ketentuan instansi pembina dan BA serta rekomendasi dapat diterbitkan jika tim verifikator daerah sudah melakukan verifikasi 3 OPD. Jadi ini akan ditegaskan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan lah yang akan melakukan penyesuaian jika tidak dilakukan perbaikan oleh instansi tersebut. Kementerian Kesehatan tidak melakukan verifikasi sehingga BA dan rekomendasi tidak dapat diterbitkan jika tim verifikator daerah tidak melakukan verifikasi, yaitu 3 OPD. Jadi misalnya langkah seperti ini. Jika misalnya Dinas Kesehatan di satu kabupaten diminta perbaikan, ternyata tidak melakukan perbaikan sampai batas waktu 24 Februari 2025, maka Kementerian Kesehatan lah yang akan melakukan penyesuaian perhitungan kebutuhannya. Lalu harus diverifikasi oleh 3 OPD daerah tersebut, yaitu Dinas Kesehatan, Ortala, dan juga BKP SDM. Namun jika 3 OPD ini tidak melakukan juga verifikasi, jadi dipastikan tidak akan terbit berita acaranya. Jadi ini akan sangat merugikan di daerah sendiri. Sebab nantinya akan berpengaruh pada kesempatan JF, baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan untuk naik jenjang. Karena jika tidak ada berita acara, dapat dipastikan JF tersebut stagnan, tidak akan naik jenjang. Karena rumahnya mungkin tidak dapat persetujuan. Poin ke-6, isi surat ini, BA perhitungan kebutuhan bisa dicetak setelah diverifikasi pusat. Jadi, verifikasinya juga secara bertingkat, diverifikasi lagi oleh Kementerian Kesehatan. 7. BA ditandatangani dan dicap basah oleh tim verifikator instansi daerah dan kepala masing-masing 3 OPD. Dikirim dalam bentuk A. Soft file, dikirim ke email. Ini ada alamat linknya untuk Renboot Pasienkes. Nama filenya juga sudah ditentukan. Lalu poin B, hard file dikirim ke alamat. Nah ini setelah soft file, hard filenya juga harus dikirim ke alamat yang sudah ditentukan di Direktorat Perencanaan SDM Kesehatan. Poin ke-8, penerbitan rekomendasi JF Kesehatan dapat diunduh oleh tim verifikator daerah pada aplikasi Renboot setelah proses verifikasi selesai dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi akan berlanjut lagi verifikasi oleh Kementerian Kesehatan setelah dilakukan perbaikan dan juga verifikasi. Jadi inilah surat terbaru terkait dengan hasil verifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi rupanya masih diberikan kesempatan bagi daerah untuk melakukan perbaikan karena memang banyak sekali yang masih menyalahi dari ketentuan yang ditetapkan. Nah, mungkin ini gambaran dari link yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, apa saja isi dari perbaikan yang harus dilakukan. Nah, ini ternyata di link tersebut, kawan-kawan Paskes dapat mendownload file Excel berisi rincian JF di masing-masing Paskes, bagian-bagian yang ditolak ataukah perlu perbaikan. Jadi ini misalnya untuk file Excel-nya sudah terlihat jabatan nakesnya apa, lalu berada di jenjang apa. Nah, di samping sebelah kiri ini ada tempat atau Paskesnya. Jadi misalnya di Dinas Kesehatan ataukah di
puskesmas, labkes, atau di gudang farmasi. Jadi sebagai contoh, ini ada keterangan di bagian alasan hasil verifikasi Kementerian Kesehatan jenjang ahli media ABK melebihi dari ASN, sehingga dia verifikasinya ditolak, yaitu dengan kalimat tidak. Jadi misalnya di sini dia ABK-nya di entry oleh paskesnya 7, sementara tenaga non ASN yang ada itu kosong, sehingga ditolak 7 dari usulan dari paskesnya dengan alasan dari Kementerian Kesehatan jenjang ahli media tersebut melebihi dari jumlah ASN yang ada. Nah, ini salah satu contoh, artinya paskes tersebut harus membuat ini menjadi 0. Tapi untuk ketentuan lebih lanjut silakan menghubungi dari Kementerian Kesehatan berapa jumlah yang harus di-entry. Nah, ini ada juga keterangan di bagian alasan ternyata belum verifikasi validasi oleh 3 OPD. Jadi JF kesehatan yang di-entry oleh paskes ternyata belum diverifikasi sama sekali. Ini tentu saja nanti akan mengganggu terbitnya berita acara. Nah, kita lihat lagi apa saja yang menjadi permasalahan. Nah, ini misalnya dia ahli muda, perawat ahli muda diusulkan 6, ternyata tenaga existing ASN-nya 0, jadi 6-nya ditolak. Lalu ahli pertama 11, ternyata existing cuma 3, ditolak 8. Jadi karena dia di ahli kelebihan dari tenaga yang ada, ASN-nya cuma ada 3, sementara diusulkan di sini 11. Jadi seharusnya di sini mungkin 3 saja yang diusulkan sesuai dengan yang ada. Begitu juga dengan penyelia misalnya di sini. Nah, ini ada 5, diusulkan 11, jadi kelebihan 6. Jadi ini cara atau perbaikan yang diminta oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kita lanjut. Ada beberapa item yang perlu diketahui oleh kawan-kawan semua, khusus untuk entry jenjang di puskesmas dan rumah sakit. Ini ada ketentuan sesuai yang disebutkan oleh Kementerian Kesehatan beberapa waktu lalu. Ternyata di sini ditegaskan lagi oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini juga sama. Tenaga ASN-nya ini kesalahan entry mungkin. Kita berlanjut. Nah, ini dia. Dokter gigi ahli media, ternyata ini di puskesmas, dia usulkan 1, ternyata existing atau tenaga ASN-nya tidak ada. Nah, jadi diminta untuk dihapus. Tidak boleh ada ahli media dan ahli utama di puskesmas. Jadi ketentuan ini dipertegas lagi oleh Kementerian Kesehatan pada saat verifikasi ini. Jadi tidak boleh membuatkan rumah jabatan di puskesmas untuk jenjang ahli media dan ahli utama. Khusus ahli media, kalau tidak salah ini hanya untuk yang sudah terlanjur, sudah ada tenaga existingnya. Baru bisa dibuatkan rumahnya. Dan itu pun hanya berlaku untuk dia saja sampai dia nanti pensiun. Tidak boleh digantikan lagi. Sehingga otomatis JF-nya akan otomatis tertutup. Tidak boleh diisi jika dia misalnya pindah ataupun pensiun. Jadi ketentuan ini berlaku untuk semua puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi tidak boleh membuatkan rumah jabatan untuk jenjang ahli media dan ahli utama. Kita berlanjut. Nah, ini juga sama untuk rumah sakit. Tidak boleh ada jenjang ahli utama di rumah sakit selain spesialis dan subspesialis. Jadi di sini dokter gigi dia buat ahli utama 1, sementara existingnya tidak ada, SN-nya 0. Jadi harusnya ketentuannya tidak boleh ada ahli utama, karena dia merupakan jabatan dokter gigi, tidak boleh menjadi ahli utama, kecuali dia spesialis dan subspesialis, baru bisa dibuatkan rumah jabatan ahli utama. Kalau bukan itu tentu saja tidak boleh. Nah, ini perbedaan rumah sakit dengan puskesmas, di mana dia rumah sakit masih bisa kita buatkan rumah untuk jenjang ahli media. Sementara di puskesmas memang tidak boleh sama sekali jenjang ahli media, apalagi utama.
Kalau di rumah sakit boleh ahli media, tetapi untuk ahli utama hanya untuk spesialis dan subspesialis. Ini ketentuan baku yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan untuk hasil verifikasi Renbud tahun ini yang berlaku 5 tahun ke depan. Kita berlanjut lagi, poin-poin mana saja yang ini juga sama. Ahli media perawat diusulkan 62, ternyata tidak ada tenaganya. Ya tentu saja tidak diperbolehkan, harus dihapus. Ini juga sama. Nah, khusus yang ini, bidan ahli media, dia usulkan 2, tetapi ada tenaganya cuma 1. Jadi sudah terlanjur ada tenaga bidan ahli media di puskesmas tersebut. Tentu saja ditolak karena dia terlanjur, boleh dibuatkan untuk dia sendiri yang sudah terlanjur tersebut. Tetapi tidak boleh lebih. Artinya rumah jabatan tersebut hanya untuk tenaga JF yang sudah terlanjur menduduki jabatan ahli media di puskesmas tersebut. Tapi tidak boleh membuatkan rumah kosong untuk yang akan naik jabatan ke media. Karena memang di puskesmas ketentuan ini dilarang ada jenjang jabatan ahli media. Jadi hanya misalnya sudah ada 1 tenaga bidan ahli media, ya terpaksa harus dibuatkan 1 ABK-nya untuk ahli medianya. Tidak boleh lebih. Karena memang hanya mengakomodir yang sudah menduduki jabatan ahli media tersebut. Nah, ini juga sama. Jadi kesimpulan dari hasil verifikasi ini menegaskan bahwa ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh kabupaten, kota, atau Paskes dalam mengisi aplikasi Renbud. Yang pertama, tidak boleh ada ahli media dan utama di puskesmas. Lalu yang kedua, tidak boleh ada ahli utama di rumah sakit, terkecuali untuk tenaga JF, tenaga dokter spesialis dan juga subspesialis. Jadi ini ketentuan yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan ke depannya. Kecuali untuk yang sudah menduduki jabatan tersebut terpaksa dibuatkan rumah jabatannya di aplikasi Renbud. Nah, inilah kawan-kawan semuanya hasil verifikasi dari Kementerian Kesehatan yang tentunya mungkin masih panjang lagi waktunya kapan berlanjut hasil verifikasi ini ke tingkat Kementerian Pan-RB. Setelah dari Kementerian Pan-RB barulah rumah jabatan, peta jabatannya dapat digunakan di daerah untuk kawan-kawan JF yang akan naik jenjang sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh Pan-RB. Jadi masih panjang lagi waktu yang dibutuhkan untuk sampai pada penetapan oleh Pan-RB. Nah, mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan semua dalam mengentry atau mengisi data Renbud sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh verifikator di Kementerian Kesehatan agar tidak salah lagi dalam mengisi perencanaan kebutuhan di paskesnya masing-masing.